4, 3, 2, 1. Mengapa banyak keluarga yang mengalami kegagalan di dalam mewujudkan kebahagiaan? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang stop kau tipu Tuhan. Sebab itu merupakan salah satu penghambat untuk keluarga mengalami kebahagiaan. Setiap keluarga pasti menghendaki agar hidup mereka mengalami sesuatu yang menyenangkan dan bahagia. Oleh karena itu, sejak awal pernikahan mereka telah mengupayakan segala hal agar apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, yaitu tentang kebahagiaan, dapat tercapai. Salah satunya dengan mereka bekerja, dan bekerja. Mereka melakukan pekerjaan dengan begitu luar biasa dahsyatnya. Bahkan ada sebagian di antara mereka, di tengah-tengah kesibukan dan begitu padatnya mereka bekerja, mereka masih mau memberi waktu mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu mereka mengalami kelelahan. Bahkan ada yang putus asa. Mengapa demikian? Karena setelah berjalannya waktu, mereka melihat apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu kebahagiaan, tidak terwujud. Bahkan yang ada masalah demi masalah terjadi di dalam rumah tangga mereka. Mengapa hal ini terjadi, sahabat keluarga Damar? Yang pasti di sini ada yang salah. Oleh karena itu, sebelum lanjut, saya mau membacakan untuk kita sekalian dari satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sahabat keluarga Damar, bagian firman Tuhan ini merupakan satu rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan dalam teks ini, Yesus hendak mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya pada masa itu. Hati-hati, waspada tentang pengajaran sesat. Bahwa nanti akan datang pengajar-pengajar yang menyampaikan sepertinya itu kebenaran firman Tuhan, sepertinya itu Injil. Tetapi apa yang mereka sampaikan itu berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan keinginan mereka. Mereka tidak ubahnya seperti serigala berbulu domba. Oleh karena itu, Yesus katakan, dari buahlah engkau akan mengenal mereka.
Di sini Yesus hendak mengutarakan atau menyampaikan kepada pengikut atau kepada murid-muridnya agar mereka tetap hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, atau di sini dikatakan sebagaimana yang Bapa inginkan, yang Bapa kehendaki. Bukan hanya menunjukkan kepada orang bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, tetapi sejatinya dibutuhkan satu kejujuran, dibutuhkan satu ketulusan di dalam percaya dan mengikut Yesus. Sahabat keluarga Damar, seringkali kita mau tampil menjadi orang yang baik di depan orang. Kita mau supaya orang lihat bahwa kita begitu murah hati. Tidak ada cacat celah di dalam kehidupan kita. Memang kita bisa menipu atau membohongi manusia. Kita bisa menipu istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga, bahkan pendeta atau teman kerja atau pemimpin kita. Kita bisa tipu mereka. Dengan apa? Dengan gaya kita. Baik di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan-perbuatan kita yang seolah-olah kita melakukan itu untuk kebaikan. Tetapi saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, kau tak bisa tipu Tuhan. Kata orang Papua, kau tak bisa tipu Tuhan. Tuhan tidak bisa kita tipu, karena Dia adalah Allah yang mengetahui sampai kedalaman hati kita. Bahkan yang belum kita utarakan, yang masih ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu, mengapa begitu banyak keluarga-keluarga Kristen tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup mereka, yaitu kebahagiaan? Karena mereka sudah tahu tentang kebenaran. Mereka tahu bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tetapi dengan sengaja mereka mau tipu Tuhan, mereka mau bohongi Tuhan. Dengan aktif beribadah, aktif memberikan persembahan dan sebagainya. Dan ini adalah kebencian Tuhan. Dan ini menjadi salah satu penyebab atau salah satu penghambat untuk mereka mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan baik pribadi mereka maupun di dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah sebagaimana firman Tuhan ini, agar jangan sampai pada waktunya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Kita bisa menyelami apa yang dikatakan oleh Yesus di sini ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Jangan sampai kita di gereja, kita di tempat ibadah menjadi orang yang begitu suci, bahkan yang maha suci mungkin. Tetapi setelah keluar dari tempat ibadah, kita tidak ubahnya seperti monster. Karena apa? Karena kita waktu memuji Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa dahsyatnya. Sepertinya kita sedang mengalami surga di dalam hidup kita, bahkan kita sampai menangis. Tetapi itu hanya pada saat ibadah. Oleh karena itu dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya apa? Di dalam setiap hal yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, dan yang kita lakukan itu hanya seturut dengan keinginan Tuhan. Itu harus sejalan. Jangan di mulut kita katakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi dari mulut yang sama kita membohongi orang lain, kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya melukai orang lain, menjadi batu sandungan dan sebagainya. Oleh karena itu jelas dikatakan di sini, bahkan sangat mengerikan kalau kita baca. Mereka katakan, Tuhan, aku telah membuat mujizat, aku telah mengusir setan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Sahabat keluarga Damar, aktif beribadah itu baik, melayani Tuhan itu baik, kita giat di gereja itu baik.
Kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan apa saja untuk Tuhan, itu baik. Tetapi jangan itu hanya membungkus kebusukan, hanya membungkus tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Tuhan mau kita datang dengan hati yang hancur. Kita mau datang dengan satu kehidupan yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak lagi menipu Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita berpikir bahwa kita sanggup dan kita mampu untuk menipu Tuhan. Kita tidak bisa. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, yang saya mau sampaikan kepada kita, mari kita tampil dalam menjalani hidup ini, baik di dalam dunia kerja kita, di dalam dunia usaha kita, di dalam dunia pendidikan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita tampil apa adanya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kita tampil sebagaimana apa yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, berhentilah kita menipu Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan, kalau kita mau mengalami keberkatan dari Tuhan, sejak awal Yesus sudah katakan hal itu. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang benar, menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat kepada Yesus dan firman-Nya, sehingga kita tidak akan pernah lagi menipu Tuhan, membohongi Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita itu sama dengan yang ada di hati kita maupun di dalam pikiran dan tindakan kita, sehingga semuanya itu akan sejalan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, melalui tema ini, saya mau mengajak kepada setiap pribadi, terlebih keluarga-keluarga Kristen, sahabat keluarga Damar, mau diberkati Tuhan, mau mengalami kebahagiaan, jangan lagi kita menipu Tuhan. Mari kita hidup lurus dengan Tuhan. Mari kita hidup benar dengan Tuhan, sehingga berkat yang Tuhan janjikan akan kita terima di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.